dipromosikan oleh para perantau sebagai masa depan pariwisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Ketika kita masuk di gerbangnya ada nuansa magic, ya karena terlihat tulisan yang besar kawasan 1000 Rumah Gadang. Tapi ketika masuk ke dalam, ya kita patah. Onde mande rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan menemui perantau Solok Selatan yang katanya baru saja pulang dari kampung. Dan untuk itu kita akan melakukan bincang-bincang dengan Bapak Elza Ferdi Tahir. Assalamualaikum Pedi. Waalaikumsalam dah. Ya. Apa kabar dah? Alhamdulillah baik. Lagi pandemi nih ya. Ya lagi Masa pandemi. kita buka masker dulu sebentar ya. Jadi kita pakai masker ya. Ya. Pak Edi, saya dengar baru pulang dari kampung nih Pak Edi ya, dari Solok Selatan ya. Ya. Nah, kemana aja tuh Pak Edi ininya di kampung? Ya, saya pulang kampung ada dua hal. Pertama, pengajian 100 hari Ya. kakak saya meninggal, Ya. dan itu adat yang nampaknya susah untuk kita tinggalkan ya. Ya. Jadi saya memaksakan pulang meskipun kondisinya pandemi. Ya. Ya. Yang kedua tentu saya ingin melihat kembali keindahan alam Solok Selatan. Udah berapa lama nih nggak pulang nih Pak Edi? Sudah sejak awal pandemi. Biasanya kebutuhan pulang itu kayak ritual. Gitu ya. Tahun sekali pulang melihat rumah emak, Ya, makam emak, dan tanah kelahiran. Jadi walaupun saya sudah puluhan tahun merantau, kampung Ngomong-ngomong nih halaman. Pak Edi nih udah berapa lama sih di rantau nih? Saya merantau tahun 74. Oh, 74 Ya, ya. waktu usia masih 12 tahun. Berarti masih pindah- SMP. Masih SD. SD ya tadi ya. Langsung ke Jakarta ya. Langsung ke Jakarta. Oh iya, ya udah lama sekali ya Pak Edi ya. Ya, Dan aslinya di Solok Selatan Pak Edi di mana? di Batang Lawe. Oh di Batang Lawe ya. Iya. Pasir Talang, Muara Labu ya. Pasir Talang, Muara Labu. Nah, gimana nih kesan-kesan Pak Edi nih ngelihat perkembangan kampung selama ini sudah ditinggalkan, nah sekarang telah jadi kabupaten ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Edi nih? Dan ngomong-ngomong dulu nih Pak Edi ini profesinya apa sih nih di Jakarta sebagai perantau? Ya, saya profesinya di sini semacam konsultan ya. Konsultan ya. Iya, konsultan dan juga ada sedikit usaha. Konsultan politik ya. Kurang lebih begitu. Ya kan saya dengar Pak Edi tergabung dalam LSI ya. Iya. Iya ya, Iya. Lembaga Survei Indonesia. Iya. Jadi ini alumni Universitas Indonesia itu ya, Iya. FISIP ya. Betul. Lanjut Pak Edi, gimana nih Ya, kesannya? saya lihat perkembangan kampung halaman setelah jadi kabupaten, Ya. kita melangkah ke depan tapi setapak demi setapak. Iya. Saya tidak tahu apakah harapan para pendiri proklamator Solok Selatan Iya. sesuai dengan harapan melihat setelah sekian belas tahun perkembangan kita seperti ini. Tapi setidaknya yang saya lihat satu proses integrasi Iya. masyarakat Sangir dan Muara Labu itu berjalan dengan cukup baik. Iya. Selama Solok Selatan berdiri tidak muncul konflik-konflik antar kampung atau suku segala macam. Iya. Dan bagi saya itu perkembangan yang cukup bagus. Ya, Itu kan cerita lama ya Pak Edi ya. Iya, Kalau bisa dihilangkan lah yang gitu-gitu ya. Ya, Kita melihatnya Solok Selatan itu satu gitu ya. Iya. Iya. Dan mungkin lebih spesifik lagi nih pertanyaannya nih Pak Edi nih. Ya. Selama Pak Edi di kampung itu pernah nggak jalan-jalan ke komplek-komplek apa ke tempat-tempat wisata, destinasi wisata gitu? Sebab di Solok Selatan itu kan banyak sekarang berkembang ini tempat kunjungan wisata ya. Ada nggak yang Pak Edi kunjungi secara spesifik dan melihat itu apa tanggapannya itu? Ya, ritual penting kalau saya ke Solok Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah mengunjungi kawasan 1000 Rumah Gadang. Iya. Sebuah tempat bersejarah yang luar biasa karena konon rumah-rumah yang ada di situ sudah dibangun sejak hampir 300 tahun yang lalu. Iya. Saya datang ke sana tapi terus terang saya tidak mendapat penjelasan yang agak lebih konkret tentang kawasan ini. Iya. Nah, udah kan sebagai orang yang paham sejarah, saya sebenarnya ingin tanya itu perkembangan kawasan 1000 Rumah Gadang itu mungkin malah udah bisa cerita ke saya. Tapi ini hasil kunjungannya Pak Edi kemarin ini itu kesan secara fisik dulu bagaimana Pak Edi? Secara
ke situ. Ya, kesan pertama kawasan itu bagus Ya. dipromosikan oleh para perantau Ya. sebagai masa depan pariwisata karena nilai sejarahnya yang tinggi. Ketika kita masuk di gerbangnya ada nuansa magic, ya karena terlihat tulisan yang besar kawasan 1000 Rumah Gadang. Ya. Tapi ketika masuk ke dalam, ya kita patah hati. Kenapa Karena itu patah hati? Kenapa patah hati? Tidak mencerminkan tempat wisata, apalagi wisata sejarah ya. Iya, budaya. Pertama, Ya. masyarakatnya acuh tak acuh. Oh, iya. Kedua, di dalam tidak ada fasilitas parkir, Ya. ya kan? Dan kita mau parkir mobil untuk mengunjungi rumah ke rumah itu akan sulit untuk menemukan karena tidak diberikan tempat. Iya. Di dalam tidak ada merchandise atau penjualan apapun yang membuktikan orang baru datang ke situ untuk dibawa pulang. Iya. Jadi buat saya itu aneh karena Pemda Solo Selatan dan para perantau gencar sekali mempromosikan ini, tapi masyarakatnya tidak ramah, gitu kan? Saya tidak paham kenapa itu bisa terjadi. Iya. Jadi mungkin Pak Dias ada sekilas saja ya mengenai 1000 Rumah Gadang itu ya. Itu 1000 Rumah Gadang itu istilah 1000 Rumah Gadang itu sebenarnya dicetuskan oleh Ibu Mutia Hatta waktu berkunjung sana sekitar tahun 2005 atau 2006 lupa ya. Nah, beliaulah yang mencetuskan bahwa karena banyaknya rumah gadang di situ dan kelihatan suasananya sangat eksotik ya, sebagai permukiman tradisional, maka beliau menjuluki daerah itu sebagai 1000 Rumah Gadang. Sebenarnya 1000 Rumah Gadang ini lokasinya disebutnya di Nagari Kuto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solo Selatan. Itu Nagari Kuto Baru ini sebenarnya terbentuk jadi nagari itu sekitar abad ke 17, abad 17, 16, berapa gitu, 1614 Masehi. Itu pun kemunculan sebuah nagari itu karena dia itu tidak mau bergabung dengan kerajaan Alam Suram di Sungai Pagu. Alam Suram di Sungai Pagu ini pernah ada sebelum Aditya Warman, masanya Aditya Warman. Jadi sebelum ada Pagaruyung itu pernah ada di Sungai Pagu itu kerajaan Melayu yang disebut Kerajaan Sungai Pagu. Dan semua wilayah di Sungai Pagu itu belum ada yang jadi nagari, semuanya disebut koto gitu. Makanya di daerah aliran Sungai Batamangku itu ada 4 koto. Ada Koto Kapau, kepala kotonya, Koto Baringin, Koto Bira, dan Koto di Bawua. Koto di Bawua ini adalah karena posisinya di bagian hilir Batang Bangko, maka disebut Koto di Bawua. Setelah koto ini memenuhi syarat menjadi sebuah nagari, maka disebutlah itu Koto Baru. Nah, Koto Baru ini dengan Alam Suram di Sungai Pagu, tepatnya ibu kotanya di Pesitalang itu berbeda corak dari langgam adatnya. Kalau di Koto Baru ini dia mempunyai sistem adat perpatian Batang, jadi demokrasi ya. Sedangkan kalau yang di Pesitalang itu menggunakan adat ketumanggungan, sistem kerajaan ya, kerajaan dari kita gitu. Dan kalau kita lihat di Koto Baru ini sistem penghulunya itu gelarnya itu cuma ada 61 gelar dari 12 suku yang ada di situ. Adapun suku-suku yang ada di situ berinduk ke suku yang ada di Sungai Pagu. Jadi orang ini masih ini. Makanya karena merubah dari suatu koto menjadi nagari, itu di dalam adat Minangkabau itu memang ada syarat-syaratnya. Jadi misalnya babalai, babasaji, balago, batapian, jadi harus memenuhi syarat-syarat itu. Dan Koto Baru, waktu itu namanya Koto di Bawua, itu memenuhi syarat-syarat tersebut. Mereka berlomba-lomba membuat rumah gadang setiap kaumnya, maka terciptalah di rumah gadang di dalam kawasan yang terbatas gitu. Terciptalah suatu kawasan yang sekarang kita sebut kawasan 1000 Rumah Gadang, perkampungan tradisional yang sangat eksotik. Bagi kita mungkin ya yang berasal dari Solo Selatan, itu kalau melihat ragam rumah adat, ragam arsitektur dari rumah gadang tersebut, kita karena sudah biasa ya nggak ada apa-apa. Tapi bagi orang luar yang melihat itu sangat luar biasa. Makanya benar yang kayak dibilang tadi,
bahwa kita harus mengedukasi terus atau ya mengasih tahulah kepada saudara-saudara kita yang ada di Seribu Rumah Gadang bahwa ini adalah aset yang sangat bernilai tinggi yang harus kita pertahankan, dan kalau bisa ya kita itu harus beramah-tamah dengan pengunjung-pengunjung yang datang di situ dan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Gitu Bedi ya. Kayak ini. Jadi itu rumah milik kaum ya? Iya. Milik kaum. Ya, milik kaum. Ketika Pemda menjadikan itu sebagai tempat bersejarah, kawasan wisata, lalu bagaimana kerjasama antara Pemda dan yang punya rumah gadang di situ? Ya kalau nggak salah ya, kebetulan saya mengikuti terus ya. Itu Pemda itu hanya sebagai regulator, sedangkan yang yang melaksanakan sehari-hari itu yaitu sebagai usernya yaitu kaum, dan kaum itu adalah kaum perempuan biasanya. Makanya sekarang telah bertumbuh beberapa homestay itu pengelolanya rata-rata tuh bahkan bilang ke ibu-ibu pemilik rumah itu. Karena memang di dalam adat Minangkabau itu karena matrilineal ya, semuanya itu harta pusaka tinggi, itu di hak gunanya emang diberikan hak kepada kaum perempuan gitu. Setelah itu mengenai sarana-sarana sekarang yang lagi dibangun ya Peggy ya, itu sebenarnya yang Peggy perlukan tadi seperti tempat parkir. Setelah itu ada mungkin seperti gerai-gerai untuk souvenir ya. Nah itu Kementerian PUPR itu dari tahun 2019 itu sudah melakukan pembangunan ya, revitalisasi kawasan Seribu Rumah Gadang. Kalau nggak salah 34 rumah gadang yang rusak-rusak parah itu sudah selesai dibangun dan tinggal serah terima. Begitu juga satu buah menara pandang yang tingginya 27 ya, 27 meter itu juga sudah selesai. Ada dibangun lagi satu unit panggung untuk pertunjukan hiburan rakyat. Dan di pinggiran Batang Bangko yang kebetulan juga dibangun oleh PUPR itu sudah indah sekali, tambah lagi satu jembatan yang ikonik ya, sangat ikonik. Dan di pinggiran-pinggiran jembatan itu dibangunlah semacam gerai-gerai untuk nantinya dijadikan sebagai tempat penjualan atau ini kuliner dan juga souvenir-souvenir untuk pengunjung-pengunjung yang datang. Gitu Pedi kalau informasinya gitu. Jadi memang nampaknya kerja utama adalah memberi edukasi pada warga ya. Karena beberapa kali saya pulang ke sana dan beberapa orang yang datang ke kawasan Seribu Rumah Gadang akibat promosi yang kami lakukan di sosial media itu kecewa antara lain karena tempat itu tidak ramah pariwisata. Ya saya tahu ya, Ferdi Tahir ini adalah penggiat sosial media dan follower beliau sangat banyak sekali. Berapa ya sekarang Ferdi? Hampir 4 juta. Hampir 4 juta follower beliau, dan itu sangat-sangat besar pengaruhnya kalau apabila beliau yang berbicara di dalam sosial media beliau. Oleh sebab itu saya sengaja datang ke sini untuk menanyakan kepada beliau bagaimana pendapat beliau dan bagaimana kesan beliau waktu pulang kampung kemarin. Makanya hari ini saya berjumpa dengan beliau dan baru 2 hari ya dari kampung ya. Ya, baru 2 hari dari kampung gitu. Jadi Pedi kalau misalnya Pedi lagi ke kampung itu berinteraksi nggak dengan masyarakat di situ Pedi? Ya, tentu saja saya berinteraksi. Waktu pulang kemarin, saya senang sekali melihat perkembangan di sekitar Rumah Gadang itu ada pembangunan menara songket karena kita naik di atas. Kebetulan saya alhamdulillah dapat naik ke atas. Saya bisa melihat keindahan alam Solo Selatan, yang luar biasa. Dan itu meyakinkan saya bahwa suatu saat pusat pariwisata dari timur, dari Bali itu akan beralih ke barat. Dan letaknya itu adalah di daerah kita di Solo Selatan karena kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari pegunungan, danau, air terjun kembar, kawasan Seribu Rumah Gadang yang punya nilai sejarah yang tinggi. Karena itu edukasi terus-menerus pada warga sangat diperlukan oleh Pemda maupun oleh para pegiat pariwisata. Ya makanya kita yang punya ini sarana atau prasarana untuk mempromosikan
apa-apa yang ada di Sulawesi Selatan ini yang bisa kita promosikan. Sebab kalau kita lihat misalnya cuma panorama alam atau sumber daya alam yang lainnya, itu daerah-daerah lain juga punya ya, dia. Ya. Tapi yang mengenai budaya atau spesifik mengenai adatnya di Seribu Rumah Gadang ini, itu tidak ada di belahan dunia manapun di dunia ya, dia. Betul. Ya, makanya itu menjadi unggulan kita. Mari sama-sama kita jaga dan kita pelihara dan kita promosikan sebagaimana adanya, kan gitu ya dia. Ya. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai apa yang kita promosikan setelah orang ke sana tidak sesuai dengan kenyataannya, kan itu ya dia. Iya, betul. Iya. Maka waktu saya ke sana beberapa kali, kan kita ingin masuk ke dalam rumah Ya. dan kita ingin merasakan suasana Ya. kembali ke 300 yang tahun yang lalu kayak apa, berimajinasi ya. Iya. Nah di Ubud tuh kalau ada tempat bersejarah itu orang bisa merenung di sana dan dia mendapat penjelasan yang konkret Iya. oleh orang yang sangat mengerti Iya, di situ tentang sejarahnya. Nah kemarin beberapa kali saya datang ke Rumah Gadang itu tidak ada orang yang bisa menjelaskan, yang membuat batin kita itu terikat ke masa lampau. Padahal tempat itu kan bersejarah betul ya. Iya. Karena sudah ratusan tahun rumah-rumah itu dibangun. Iya. Itu pasti nilai kesejarahannya sangat tinggi. Iya. Bang, Rumah Gadang itu karena umurnya juga udah ratusan tahun dan dihuni juga sudah beberapa generasi, dan ada hal-hal magic atau mistik gitu ya, yang sebenarnya tidak menakutkan, tapi justru itu menjadi daya tarik gitu loh. Ada beberapa tempat di Rumah Gadang itu yang saya spesifik. Ada yang disebut di Rumah Gadang itu kayu lalu, jadi kalau kita di kayu lalu itu kita sempat tidur di bawahnya, itu boleh dicoba, pasti bermimpi yang jelek-jelek. Oh iya. Ya, karena dipercaya kayu lalu itu adalah kalau zaman dulu itu oleh orang-orang tua kita itu disebut tempat berjuntainya hantu. Gitu. Makanya tidak ada pada zaman dulu itu di kayu lalu itu membuat tempat ayunan. Kalau biasa kan di kampung-kampung itu ayunan itu kan dibuat dengan kain panjang ya, disangkutin di ini, di misalnya kayak di balok apa. Itu di balok kayu lalu itu nggak ada yang mau. Kalau dibuat di situ kayu lalu, orang yang nggak mengerti atau tidak percaya gitu, itu yang namanya bayi nggak bakal bisa tidur, akan selalu rewel dan nangis terus gitu. Dan ada lagi rumah menarik tuh nanti. Saya pengen coba kalau pulang ke rantau tidur di mana tadi kan? di bawah kayu lalu. Di bawah kayu lalu. Kayu itu memang disebut kayu lalu karena dia cuma menghubungkan antara tonggak pinggir ke tonggak tengah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya secara struktur Rumah Gadang itu ada yang kayunya itu dari ujung ke pangkal, itu di depan ke belakang itu nggak bersambung. Itu disebut dengan palanca atau rasuk gitu. Di kayu lalu ini saya juga melihat juga fungsinya apa gitu ya, dan kalau kita membuat plafon Rumah Gadang itu terganggu sama kayu lalu itu. Tapi kayu lalu itu selalu ada di Rumah Gadang gitu kan. Saya nggak tahu itu, dan kalau zaman waktu saya kecil-kecil kalau tidur di rumah nenek saya, itu rumah ibunya bapak saya, itu dilarang sekali sama nenek saya, jangan tidur di situ. Nanti kamu dicekek sama hantu. Ya begitu gitu. Setelah itu banyak lagi sebenarnya. Di Rumah Gadang itu kan goncongnya itu kan runcing ke atas ya. Sudah itu sandinya di bawah, tonggaknya di bawah pakai sandi batu, nggak berhubungan langsung. Setelah itu ada konstruksi Rumah Gadang itu strukturnya, kalau di sini kan pakai kuda-kuda. Rumah Gadang itu dia nggak ada kuda-kuda lah. Jadi di atas hubungan, di bawah hubungannya itu ada yang namanya tiang tergantung. Itu disebut dengan sondak langi. Nah, sondak langi ini juga mistis nih tadi. Jangan coba-coba mengganggu sondak langi itu di suatu Rumah Gadang. Sebab ada pengalaman di Rumah Gadangnya ini Inyek Majolelo yang di Bendang itu. Itu sondak langinya dipotong oleh tukangnya. Tukangnya langsung terkapar, langsung mati. Oh iya. Nah, dan waktu saya juga melakukan revitalisasi Rumah Gadang saya, itu tukang saya suruh cat itu sondak langinya kan ada 3 ya. Rumah Gadang saya ada 3. Kamu cat itu, catnya beda-beda, kuning, merah, dan ini hitam sebenarnya. Waktu dia ngecat yang paling bawah, yang paling arah ke dapur itu yang pertama, padahal stegarnya itu selama ini dipakai untuk ngecat plafon itu sangat kuat sekali. Waktu dia jatuh patah aja itu.
sehingga dia jatuh patah, tukangnya diganti lagi, serius pecah lagi besoknya. Yang satunya lagi juga jatuh sampai 3 kali. Ya. Jadi nggak tahu apa kebetulan apa enggak, tapi ternyata 3 kali berturut-turut untuk melakukan itu. Ternyata Sunda Langit itu setelah saya tanya ke orang tua emang nggak boleh dicat. Itu Bedit. Ya, saya lihat ada 2 hal di sana ya, di depan rumah Gadang Gajah Marang. Ya. Itu ada monumen yang ditandatangani oleh Pak Jokowi ya tahun 2016 ya. 2016 atau 2014? 2018 mungkin ya, saya lupa. Ya. Nah itu kan pengakuan pada nilai kesejarahan dari tempat itu. Ya. Kalau nggak salah juga tahun 2019 kawasan Seribu Rumah Gadang itu memenangkan 2017 ya sebagai daerah wisata sejarah terpopuler di Indonesia. Nah 2 hal ini kan membuktikan bahwa kawasan Seribu Rumah Gadang ini potensial untuk menjadi tempat turis untuk datang. Tapi saya tidak melihat peningkatan signifikan setelah kedua hal ini diraih. Jadi memang mungkin itu dari segi apanya nih Bedit? Kalau misalnya pengunjung, seharusnya tempat-tempat seperti ini itu akan dikunjungi oleh turis dari mancanegara. Karena ada kecenderungan turis mancanegara itu sekarang mencari tempat-tempat yang punya nilai kesejarahan yang sangat tinggi. Saya tanya tak banyak turis yang datang. Itu mungkin tugas Pemda, tugas pegiat pariwisata untuk mempromosikan daerah ini terus-menerus sambil melakukan edukasi pada warga setempat supaya ramah pada pendatang. Ya itulah mungkin Pak ya bincang-bincang kita ini. Intinya bahwa Seribu Rumah Gadang itu adalah aset dari Sulawesi Selatan ya, yang tidak terdapat di belahan dunia manapun, dan itu akan kita pertahankan terutama dari fisiknya ya, dari segi arsitekturnya, yang kedua dari pelayanan masyarakatnya dan budaya kesehariannya ya orang di sana gitu. Sehingga juga dengan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Seribu Rumah Gadang itu akan bisa menarik wisatawan dan dengan sendirinya akan meningkatkan ini ya taraf ekonomi masyarakat itu ya. Dan yang terakhir nih Pedi, kesan-kesan Pedi atau katakanlah masukannya ya untuk Pemda Sulawesi Selatan maupun untuk masyarakat Sulawesi Selatan itu apa Pedi? Ya saya tanya kepada beberapa penduduknya masih soal kawasan Seribu Rumah Gadang ya. Mereka merasa kurang dapat perhatian dari Pemda. Saya tidak tahu di mana ya. Mungkin ada dibangun komunikasi yang lebih bagus lagi. Karena sekarang dengan dibangunnya Menara Songket itu yang tempatnya sangat indah dan dari situ kita bisa melihat alam raya Solo Selatan yang lebih detail dan kawasan Seribu Rumah Gadang, saya memprediksi jika Menara Songket ini nanti diresmikan, pengunjung itu akan meningkat. Nah, jangan sampai orang datang rame-rame ke sana lalu kecewa. Gitu ya. Oke lah, Freddy. Terima kasih. Saya sudah disediakan waktu dan saya juga bisa berbincang dengan Freddy mengenai kampung halaman kita di Solo Selatan. Tujuan kita berbincang-bincang ini adalah dalam rangka untuk kemajuan ya Freddy ya, kemajuan Solo Selatan agar bisa kalau nggak mengungguli minimal sama dengan daerah-daerah lain ya, seperti Praja, Bali, dan Sumbar dan lain-lain ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.